Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf dikarenakan sesuatu hal, maka pertemuan kali ini akan saya sampaikan dengan berupa video tutorial. Nah, untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah kritik arsitektur, materinya adalah tentang the rhetoric of criticism atau kritik retorika. Ini ada beberapa pengertian tentang kritik retorika. Pertama, menurut Sunario tahun 1983, retorika itu merupakan ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Nah, selanjutnya ada lagi menurut Suhandang tahun 2009, retorika itu merupakan bentuk komunikasi di mana seseorang menyampaikan buah pikirannya itu baik secara lisan maupun tertulis kepada hadirin yang relatif banyak dengan berbagai gaya dan cara bertutur kata yang berbeda gitu ya, serta dalam situasi tatap muka. Jadi ini secara langsung, face to face kalau retorika menurut Suhandang. Lalu menurut Atoe tahun 1978, retorika dapat digunakan untuk memanipulasi dan juga untuk mengenhance pemahaman, untuk mendorong gitu ya pemahaman. Karena itu para pembaca karya kritik harus berhati-hati agar strategi-strategi retorika yang digunakan dalam penulisan karya kritik ini bisa diterima dengan baik gitu ya. Nah, jadi bahasa dari kritik, the rhetoric of criticism ini bahasa dari kritik dipenuhi kerumitan yang sama dengan bahasa lainnya. Terus tidak tepat dan bersifat pribadi. Lagi-lagi ini kritik ini bersifat personal, subjektif. Nah, menurut Nicholas Pevsner tahun 1951 mengatakan bahwa kritik arsitektur memungkinkan karena belum ada persetujuan mengenai pengertian dari terminologi. Nah, kesulitan lain di dalam kritik adalah kemampuan berbicara atau retorik gitu ya dalam bahasa Inggris. Untuk mereka yang tidak terbiasa berbicara di depan umum, tentu ini sesuatu hal yang menyulitkan untuk berretorika atau yaitu tadi ya menyampaikan kritik langsung. Sehingga untuk kritik retorika ini, kemampuan berbicara adalah sebuah hal yang penting dan aspek yang berwarna dalam komunikasi. Kemampuan bicara dapat digunakan untuk memanipulasi dan juga untuk meningkatkan pengertian. Sehingga konsumen dari kritik berhati-hati untuk mengenali strategi retoris yang digunakan. Gaya bahasanya untuk kritik retorika itu macam-macam. Ada yang satir. Satir ini adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran. Menyindir itu satir ya. Sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Nah, satir ini biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sesuatu yang ironi, terus sarkasme ya, sinis gitu. Terus parodi, bisa juga berupa parodi juga sama seperti pekan lalu ya, teori metode pekan lalu itu ada juga yang parodi. Nah, satir juga bisa diungkapkan dengan parodi. Istilah lain ini berasal dari frase bahasa Latin satira atau satura yang merupakan campuran makanan gitu ya, dicampur-campur gitu ya. Satir atau sindiran merupakan teknik retorik lain dari kritik. Nah, sehingga mungkin terlihat seperti metafora atau kiasan dalam skala kehidupan dan cukup besar untuk menaungi semua aspek di dunia. Nah, karena sindiran itu bersifat luas dan sebab mampu menciptakan sebuah dunia yang tergantung pada sudut pandang dunia, maka sindiran menjadi alat yang sangat efektif untuk kritik. Ya, sindiran-sindiran, meme parodi itu merupakan salah satu alat yang efektif untuk mengkritik dan digemari orang juga gitu. Karena ada sisi lucunya gitu. Sebuah persyaratan yang penting pada sindiran adalah kesempurnaan dalam pilihan yang sedang. Misalnya nih, tentang gaya arsitektur, misalnya tentang gaya arsitektur minimalis
yang sesungguhnya tidak minimal dalam hal komposisi maupun biaya gitu ya. Kadang-kadang arsitektur minimalis tuh ya nggak minimalis harga biaya yang dihabiskan gitu. Selanjutnya ada juga mungkin sindiran arsitektur ruko yang menjadi ciri khas kota-kota di Indonesia karena menjamurnya ruko gitu ya di mana-mana. Lalu ada juga mungkin kalau kalian lihat di Kota Bandar Lampung terutama ya, banyak penggunaan ornamen-ornamen siger yang dipaksakan dan sebagainya gitu ya. Dipaksakan misalnya ya yang penting ada gitu. Udah letaknya paling atas, memang siger tuh di atas di kepala, tapi ya seharusnya disesuaikan desainnya, tidak yang sekedar ada udah paling atas kecil dan ketutupan lagi sama pelang gitu atau ketutupan pohon jadi nggak kelihatan. Nah sebenarnya menyindir hal-hal semacam itu. Ini salah satu contoh. Nah lalu dilanjutkan dengan personifikasi. Ini contohnya, statement untuk personifikasi adalah gerbang yang mengundang. Nah, gerbang yang mengundang. Kita tahu ya gerbang itu gate, itu harus bisa mengundang orang gitu ya untuk masuk ke dalam suatu bangunan misalnya. Jadi mungkin desainnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga mengundang orang untuk datang. Nah, ini kalimatnya singkat, gerbang yang mengundang. Atau pintu yang angkuh. Pintu yang angkuh itu dalam artian mungkin itu pintu masuk, tetapi dengan desain sedemikian rupa sehingga orang tuh enggan untuk masuk gitu. Orang sudah sungkan dulu untuk masuk. Kesannya itu angkuh gitu. Pintu yang angkuh atau wajah bangunan yang ramah. Kan wajah itu cuma dimiliki oleh makhluk hidup ya, wajah. Tapi di bangunan dia punya wajah dan wajahnya ramah. Seperti apa sih yang ramah gitu kan? Nah ini kalimat-kalimat seperti ini personifikasi. Ini bangunan, wajah bangunan yang ramah atau bangunan yang bagaikan UFO terdampar. Atau mungkin kalau contoh pekan lalu bisa dipakai bangunan yang seolah-olah pesawat alien baru mendarat gitu ya. Jadi ini contoh-contoh dari personifikasi. Selanjutnya ada dualisme. Bagian lain dari kritik retoris adalah dualisme, praktek dari menggolongkan fenomena sebagai pilihan. Nah, dualisme adalah alat retorik yang kuat karena tergantung pada kejelasan. Biasanya perbedaan yang dilebih-lebihkan. Nah, kita dapat mengetahui sesuatu dengan mengetahui apa itu tidak. Agak susah dicerna mungkin ya kalimatnya. Jadi dualisme ini membicarakan satu objek tapi bisa dari dua sisi yang berlawanan gitu. Kandang itu bukan arsitektur, katedral itu arsitektur. Ya, dualisme ini ya. Kan ketika disandingkan kandang sama katedral. Kalau kandang itu arsitektur, itu bukan arsitektur, katedral itu baru arsitektur. Pendekatan merancang yang rasional sama yang irasional. Atau bangunan modern versus tradisional. Atau modern versus klasik gitu ya. Selanjutnya ada juxtaposition atau penjajaran gitu, mempersamakan gitu, merupakan potensi lain dari alat retorik. Dengan penjajaran yang nyata, dua hal yang berlawanan dapat diberi kesan mirip. Dan sebaliknya, dua hal yang sama dapat diputuskan secara berbeda. Nah, penjajaran ini sering digunakan dalam kritik foto. Juxtaposition ini. Nah, di mana membandingkan dua hal yang bermiripan padahal berbeda dalam hal. Misalnya ada dua bangunan yang mirip, padahal arsiteknya beda, terus pendekatan desainnya beda, lokasi biaya bangunnya beda. Tapi bisa juga membandingkan dua hal yang punya kemiripan, tetapi beda. Serupa tapi tak sama ya. Sama-sama arsiteknya sama, bangunannya sama-sama kampus perguruan tinggi misalnya. Harga bangunannya sama di daerah yang sama. Tapi ada yang perbedaan sedikit gitu. Lokasi yang berdekatan tapi kontras perbedaannya. Nah, di sini kita coba ke contoh ya. Di sini ada yang satu. Ketutupan ini gimana nih biar naik ya. Simpang 5, Gumul. Di sini ada gate. Yang satu lagi Triomphe d'Arc yang ada di Prancis. Sama-sama bentuknya mirip, serupa, tapi tak sama tadi ya, lokasinya beda, sudah pasti biaya bangunnya juga beda, dibangun pada periode yang berbeda, gitu ya. Jadi nanti bisa muncul statement-statement, misalnya Triumph the Arc-nya Semarang, gitu.
ala Semarang. Atau misalnya kayak Paris Van Java, Paris yang ada di Pulau Jawa untuk mengindikasikan Bandung gitu ya. Nah, selanjutnya penyandingan yang semacam ini. Di sini ada kantor Kementerian Pertanian yang ada di Jakarta dan Louvre di Perancis, sama-sama bentuknya piramida kaca. Yang satu di Jakarta fungsinya kantor pertanian, yang satu lagi Louvre di Perancis, di Paris, Perancis. Dan ini merupakan gate-nya dari museum. Atau menyandingkan Cape Town di Afrika, ada Johannesburg, Tanzania, ini semua di Afrika ya, penyandingan tatanan kota gitu. Selanjutnya penyandingannya bisa berupa sebelum dan sesudah, sebelum dipakai dan versus setelah sekian tahun dipakai. Atau penyandingan setelah ketika dirancang arsitek A dan versus ketika ditangani oleh arsitek B. Atau suatu kota di bawah wali kota X dan suatu kota yang sama di bawah wali kota Y. Jadi penyandingannya semacam itu. Sebuah ruangan sebelum dipasang AC dan setelah dipasang AC. Desain asli dan setelah diberi ornamen. Nah, mungkin contohnya selanjutnya ini berupa nanti setelah ini ya. Lalu ada exaggeration. Exaggeration ini dengan intensifikasi, misalnya dipotret dengan lensa tele yang lebih memotret jarak jauh terlihat dekat, atau dengan lensa makro. Terus bisa juga dengan cropping dilakukannya ya, fokusnya tajam pada hal tertentu. Terus ada analogi dengan editing foto digital, di mana saturasi warna ditinggikan, warna jadi lebih kuat atau kontras jadi lebih tinggi. Permukaan kulit itu dibuat lebih kinclong gitu ya, atau dengan kata-kata yang berlebih-lebihan. Ini contohnya. Sebelum dan sesudah. Ini juga sebelum dan sesudah. Ini kan sebenarnya meme parodi gitu ya, yang kadang-kadang menggelitik gitu di medsos, itu sering banget kita menemui hal-hal semacam ini gitu. Nah, ini tadi yang disebut dengan exaggeration ini, dan sebelum dan sesudah ini ya. Penyandingan semacam ini yang dimaksud. Ini tadi before and after-nya gitu ya. Selain ya, nah ini ada kebalikannya. Kebalikan dari exaggeration ini ada delusion. Nah, kalau delusion ini kontrasnya dikurangin sehingga lebih blur gitu ya. Saturasi warnanya diturunkan sehingga tidak tajam lagi warnanya, objek terlihat soft, dibuat blur dengan latar belakang atau dengan latar depan atau belakang gitu ya, lebih blur dengan kata-kata yang mengurangi perbedaan atau kontras dan menyederhanakan pembahasan. Ini kalau delusion ini. Invention of terminologi, ini contohnya pakai istilah yang baru, Jakartanisasi ya, atau kota yang linglung. Kalau yang ini di gambar ini adalah kota yang linglung, kota yang tunggal rupa atau gedung walkie-talkie ya. Dan ini ada di London ya, gedung walkie-talkie ini di tengah hamparan gedung ini tiba-tiba ada muncul bentuk seperti ini, seperti walkie-talkie kalau kalian tahu ya. Atau ini evolusi atau kembali ke masa lalu gitu ya, ini kalau dilihat ya. Awalnya teori Darwin kan manusia itu dari kera, lalu manusia purba jadi manusia sekarang. Kok sekarang juga sama, membungkuk untuk bekerja terus. Jadi sebenarnya satir juga menyindir, tapi itu tadi ada tadi before and after tadi ya. Kalau yang ini seolah-olah tidak, kalau yang ini delusion ya, sorry, ini bukan exaggeration, ini delusion, seolah-olah ya itu tadi kita mengalami kemunduran gitu. Kalau ini Jakarta, ini Papua, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemampuan berbicara dalam kritik adalah sebuah penemuan bahwa semua kritik itu menyimpang, bahwa sebuah pendirian kritik hanya cerminan dari metafora utama yang baik atau yang berubah-ubah, yang tidak menunjukkan bahwa kritik tidak berlaku atau tidak berarti. Ini adalah statement-statement yang menggelitik gitu ya. Jika kritik dilihat sebagai dialog, jika kritik diingat sebagai hipotesa, dan jika kritik dilihat sebagai sebuah percobaan, sebagai bagian dari proses uji coba, kemudian kritik dapat memainkan peran penting dalam membantu mencari dan mengembangkan solusi desain lingkungan yang lebih baik. Jadi terkadang dengan kita mengindahkan kritik semacam ini, kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik untuk membangun gitu ya. Perhatian kepada teknik dalam kritik itu mengurangi kemampuan dari kritik untuk memanipulasi pembaca atau pendengar. Nah, kritik sendiri dapat dikritik. Jadi kritik itu sendiri juga dapat dikritik.
Juga dapat digambarkan, ditafsirkan, dan diduga. Tetapi ada bahaya apabila melihat retoris dalam kritik terlalu dekat. Teknik dapat menjadi apa yang kita lihat. Ketika hal ini terjadi pada kemampuan untuk membentuk kritik akan hilang. Nah, tujuan akhir dari kritik adalah bukan dikritik, tapi untuk memberikan efek yang baik pada dunia. Jadi intinya ya, think positif lah ketika ada kritik gitu ya. Yang sindiran-sindiran gitu, nggak usah diambil hati deh gitu. Kita ambil saja poin positifnya, sementara nggak usah terlalu baper lah gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, kurang lebih semacam ini materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya tidak bisa melakukan temu muka secara langsung karena hari ini saya ada training di luar. Jadi saya harapkan materi yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan resume hari ini nanti tetap dikumpulkan pada laman Google Classroom yang sudah saya siapkan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.